Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum wakaf di dalam ilmu tajwid. Pada materi wakaf ini kita akan membaginya menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama yaitu membahas tentang jenis-jenis wakaf, bagian kedua membahas tentang tanda-tanda wakaf, dan bagian yang ketiga membahas tentang cara mewakafkan bacaan. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis wakaf, mari kita pahami dulu pengertian wakaf itu sendiri. Secara bahasa, wakaf artinya berhenti. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menghentikan bacaan sejenak pada akhir ataupun pertengahan ayat yang disertai dengan mengambil nafas. Berikutnya adalah jenis-jenis wakaf. Yang pertama yaitu wakaf tam atau al-waqfut tam. Wakaf tam yaitu wakaf pada ayat yang sudah sempurna artinya dan tidak ada hubungan dengan ayat setelahnya, baik secara lafadz atau i'rab maupun secara makna. Oleh karena itu sebaiknya seorang pembaca setelah berhenti dalam keadaan ini, maka dianjurkan ia langsung memulai dengan ayat berikutnya. Seperti contoh, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 4-5. Jadi pada ayat yang pertama merupakan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang kedua mengandung ungkapan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhenti pada kalimat Maliki yaumiddin ini sudah menunjukkan susunan kata yang sempurna, sehingga tidak perlu diulangi, akan tetapi dilanjutkan dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya yang kedua yaitu wakaf kafi atau al-waqful kafi. Wakaf kafi yaitu wakaf pada ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat selanjutnya masih ada hubungan makna, tetapi tidak ada hubungan lafadz. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk langsung memulai pada ayat selanjutnya. Seperti contoh, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim, dan seterusnya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 6-7. Jadi berhenti pada kata la yu'minun adalah sebuah ungkapan yang sudah sempurna, karena perkataan selanjutnya secara arti masih terkait dengan sebelumnya, namun dari segi lafadz merupakan susunan kata yang baru, sehingga tidak perlu mengulang lagi, akan tetapi sebaiknya langsung saja dilanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf hasan.
atau al-waqful hasan. Waqf hasan yaitu waqf pada ayat yang sudah sempurna artinya, namun ayat berikutnya secara makna maupun lafadz masih ada hubungan. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita berhenti di waqf hasan ini, maka dianjurkan untuk memulai lagi dari ayat yang sebelumnya, kecuali jika berhenti di akhir ayat. Sebagaimana contoh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi di waqf hasan ini ketika kita berhenti di wa yuqimunas shalah, maka sangat dianjurkan untuk mengulang kembali dari ayat sebelumnya. Misalnya dari wa yuqimunas sholata baru dilanjutkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena secara lafadz bahkan secara makna masih ada hubungan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu waqf qabih. Al-waqful qabih. Qabih ini secara bahasa artinya jelek. Jadi waqf qabih itu waqf pada ayat yang belum sempurna artinya karena masih adanya keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafadz maupun makna. Sehingga jika berhenti pada kata tersebut akan menimbulkan kesan makna yang tidak bagus atau bahkan bisa merusak terhadap maknanya. Sebagaimana contoh, alhamdulillahi rabbi al-alamin. Maka berhenti di kata rabbi di sini tercela hukumnya jika dilakukan dengan sengaja. Karena di situ mengandung arti segala puji bagi Allah Tuhan. Lalu berhenti, seharusnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau berhenti pada kalimat Tuhan, maka di situ maknanya menjadi rusak. Karena tidak tersambung atau putus dengan kata berikutnya yang masih ada hubungan baik secara makna maupun secara lafadz. Kecuali dilakukan karena darurat. Misalnya karena nafas yang betul-betul tidak kuat lagi, atau tiba-tiba bersin, atau menguap dan yang semisalnya. Maka jika harus berhenti karena sebab-sebab tersebut, harus diulang kembali dari awal. Menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun contoh berikutnya, ini yang malah bisa merusak terhadap makna. Misalnya pada kalimat berikut, wa ma min ilah illallah. Nah, ini dilarang untuk dilakukan. Artinya tidak boleh berhenti pada kalimat ilah, akan tetapi harus dilanjutkan. Wa ma min ilahin illallah. Karena berhenti di kalimat ilah itu termasuk waqf qabih atau waqf yang jelek, yang dilarang. Jika berhenti pada kalimat ilah menunjukkan kesan arti yang bertentangan dengan akidah, yaitu wa ma min ilahin, dan tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Jadi berhenti pada ilahin itu bisa bertentangan dengan akidah. Maka agar seseorang tidak melakukan waqf qabih sehingga bisa merusak terhadap makna maupun lafadz daripada ayat tersebut, para ulama kemudian membuat tanda-tanda waqaf yang diletakkan pada ayat-ayat di dalam mushaf. Namun untuk penjelasan tentang tanda-tanda waqaf ini kita akan
Simak pada video berikutnya. Demikian untuk materi wakaf bagian pertama. Terima kasih. Simak terus video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.